doakan Mas Nata semoga cepat sembuh, cepat bisa bergabung lagi dengan kita di kelas 4 Al-Qayyum. Ada yang merasa sakit juga? Semua sehat? Sehat. Semua happy? Happy. Ada yang males nggak? Boleh. Happy semua ya? Nah, kita awali pagi ini dengan yang happy. Nggak boleh males ya. Biar kita menyerap ilmunya itu lebih enak kalau happy ya. Oke. Yuk, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Sudah? Lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas. Pancasila terlebih dahulu ya, Mas. Berdiri, gerak. Pancasila. Pancasila, Satu. satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia.
jajan plastik sama minuman kemasan itu yang seperti ini. Ini namanya minuman kemasan. Semuanya pasti suka ya. Oke. Siapa yang sering melihat di sungai-sungai di sekitar kalian yang banyak sampahnya? Terus apa tanggapan kalian? Tanggapan kalian kalau sampean dekat dengan sungai yang banyak sampahnya? Rasanya piye? Bau. Terus takut banjir. Terus apa lagi? Apa? Jijik. Ya, nggak apa-apa jijik. Terus kalau kalian dekat sungai yang banyak sampahnya, itu yang paling bahaya adalah banyak nyamuk, banyak penyakit. Ya. Kenapa kok sungai-sungai itu banyak sekali sampahnya? Kenapa? Kenapa Mas Dimas? Karena suka membuang sampah sembarang. Sampah-sampah yang di sungai itu kebanyakan sampah apa aja? Plastik. Terus apa? Botol. Terus pampers. Ya betul. Terus apa lagi? Ciki-ciki. Ya itu. Dan itu yang menyebabkan siapa? Manusia apa hewan? Manusia apa tumbuhan? Manusia. Yang menyebabkan adalah manusia. Itu adalah hal yang sangat merugikan manusia, yang disebabkan oleh manusia dan dapat merugikan manusia sendiri. Nih, sekarang coba dilihat di papan tulis kalian, itu ada gunung apa? Ada gunung ada gunung sampah. Nah, di situ jika kalian terus-terusan menggunakan botol kemasan seperti ini, ya, punyanya Mbak Devin juga itu. Nah, itu lama-kelamaan akan membuat seperti itu. Akan menjadi seperti itu. Menjadi gunung sampah. Akan menjadi gunung sampah. Nih, siapa yang di rumahnya sering melihat sungai yang seperti ini? Belum. Tunggu nih sebentar. Nih, sungainya seperti ini. Tuh, sampai tidak terlihat airnya. Yang terlihat apa aja? Sampah. Yang terlihat sampahnya. Jika diterus-teruskan, dilanjut-lanjutkan, ya, dunia sampean ini sing harusnya separuh ini perairan, mana separuh ini menjadi sampah. Ikan semua makannya sampah, ikan yang di laut semua makannya sampah. Kemarin ada kasus di daerah Probolinggo, kalau nggak salah itu ada ikan paus yang mati karena terjerat oleh sampah. Jadi pausnya terdampar di pantai dan matinya itu gara-gara terjerat oleh sampah. Oke. Terus apa yang harus kalian lakukan atau yang kita lakukan agar mengurangi hal-hal yang seperti ini? Mbak David? Membersihkan. Oke. Terus ada lagi nggak? Apa Mas Rizal? Mendaur ulang. Mendaur ulang, pintar. Terus Mbak Dea apa? Membuang sampah pada tempatnya. Boleh membuang sampah pada tempatnya, tapi kalau sampah-sampah seperti sampah kayak gitu, sampah plastik, minuman kemasan, jajan-jajan yang kemasan yang ciki-ciki, terus sampah styrofoam, tahu styrofoam biasanya tempat makan itu, kotak makan itu tidak bisa tidak bisa terurai, artinya tidak bisa membusuk, jadi akan tetap seperti itu. Ya, hal yang paling tepat yang dapat kita lakukan untuk mengurangi
tulisnya dikeluarkan. Siapa yang mau lihat video? Oke, kita lihat video terlebih dahulu. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak dehidrasi. 1 gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku. Tapi jika tidak ada pun, aku rasa 1 botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Kata Bu Guru, makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. Eits, no, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat kita alihfungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah,
Ini dia penjelasan singkat tentang reuse, reduce, recycle, and replace. Kalau kalian sudah pernah melakukan yang mana, yuk lebih peduli lagi dengan lingkungan kita, terutama masalah sampah. Mulailah dari diri sendiri. Oke. Sudah ya? Beberapa hari ini sangat terik dan panas. Sudah. Nah, mendaur ulang sampah itu ada 4 cara mudahnya, atau disingkat 4 Yang pertama adalah reuse, yang kedua reduce, terus yang ketiga recycle, yang keempat replace. Kita mulai dari reuse terlebih dahulu. Boleh dicatat dulu, 4R-nya ini boleh dicatat dulu ya, biar kalian tetap ingat. Silakan dicatat ya. Yang pertama adalah reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang sudah tidak dipakai dengan memanfaatkan menjadi benda baru atau memanfaatkan dengan fungsi yang sama. Itu adalah reuse. Terus yang kedua adalah reduce, yaitu menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah botol kemasan 1 kali pakai. Setiap habis minum pasti langsung dibuang. Nah, ini yang menyebabkan sampahnya menjadi menumpuk tuh hal-hal seperti ini. Kalau kalian mengganti dengan botol yang ini, masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi habis bisa diisi ulang, seperti itu. Kalau ini habis langsung dibuang. Berarti sekarang mulai hari ini kita harus menggunakan botol yang seperti ini ya. Ya, diusahakan menggunakan botol yang seperti ini. Oke. Terus yang selanjutnya recycle tadi ini hampir sama dengan reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah yang bisa digunakan. Ya, tadi contohnya di situ adalah pupuk kompos. Jadi ketika kalian menyapu halaman, itu kan biasanya banyak ini kayak daun-daun yang jatuh seperti itu, biji-biji yang jatuh. Nah, itu dilumpuknya bisa digunakan untuk menjadi pupuk ya. Jadi kalian juga harus belajar memilah sampah, mana sampah organik dan non organik. Kalau ini namanya sampah yang non organik ya. Yang biaya tadi ngatur kalau sampah seperti ini tidak bisa terurainya itu lama ya. Terus yang terakhir replace. Ya, replace ini kita bisa menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Kayak tadi contohnya tisu. Tisu itu terbuat dari apa? Kalian tahu nggak tisu itu terbuat dari apa? Tisu itu sama kayak kertas itu loh. Nah, kertas itu terbuat dari apa? Hah? Kayu. Dari pohon. Saiki sampeyan bayangne nek sampeyan kabeh padha pakai tisu. Habis lap-lap tangan pakai tisu, tisunya dibuang. Lap lagi ambil tisu, tisunya dibuang. Lama kelamaan pohon yang ada di lingkungan kalian ini, yang ada di sekitar kalian ini, lama kelamaan akan habis. Pintar. Oke. Itu ya. Jadi mendaur ulang sampah tadi ada berapa? 4. Ya, ada reuse, reduce, recycle sama replace. Silakan dicatat terlebih dahulu. Boleh dicatat dulu. Ya,
banyak minum makan makanan yang sehat, jangan beli es, banyak makan buah sama sayur. Sudah menulisnya? Oke, dari yang tadi sampai mendaur ulang sampah 4R ini ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Kalau mau tanya enggak apa-apa, angkat tangan. Ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham semuanya, kita akan mempraktekkan salah satu dari 4R ini. Ya. Silakan membentuk kelompok. Maunya kelompok kecil apa kelompok besar? Mau kelompok kecil apa kelompok besar? Oh, kita kelompok besar ya. Satu kelompok 5 anak. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Di atas saja, di atas. Jadi dibantu kelompoknya masing-masing. Grupnya sudah diberitahu untuk membawa, silakan membawa sampah bekas yang ada di rumah yang sudah tidak dipakai. Sekarang sampahnya silakan diangkat. Sampahnya silakan diangkat. Sampah diangkat, sampahnya. Oke, sampahnya diangkat. Hari ini kita mau meredus atau memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan kalian, lingkungan rumah, menjadi hal yang baru atau yang bisa difungsikan sesuatu yang baru.
Malat sing rapi. Sama dilento-lento. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, butuh sesuatu. Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama. Saya sudah selesai. Fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng kaca, tanaman, kaleng cat yang awalnya menggunakan kaca tidak difungsikan menjadi tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi warnanya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sabun mulut. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya ditaruh membaca sekarang berfungsi untuk dijadikan sabun mulut. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang penggunaan sedikit. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan daya tahan yang tinggi. Contohnya, ini menggunakan sabun yang tisu, harus digunakan sabun yang kecil dan menggunakan kembali.
Ya, diusahakan. Ya, yang sudah selesai lagi silakan dibawa ke depan. Nanti kita ambil foto dulu ya, per kelompok kita ambil foto dulu. Ya, kita ambil foto dulu, silakan dibersihkan nih. Naik diberikan. Yang pertama kelompoknya Kilmi terlebih dahulu, silakan. Tak kirim ke ibu kok. Dibersihkan ya, dibersihkan dulu. Yang ini itu apa? Silakan dipegang hasil karyanya. Ya, 1, nomor senyum. 1, 2, 3. Wes, lagi kelompoknya. 1, 2, 3. Sip. Kelompoknya Wizal. Geser, geser. Ya, dipegang layarnya. Dan pegang semuanya. Ya, 1, 2. Wizal senyum. 3. Oh, nak ambrol loh, Nu. Ya, 1, 2. Senyum loh, wajah tuh serius-serius. 1, 2. Sip. Ya, kelompoknya saya kelompok sebelah ya. Ini ada 3 ya, satu-satunya. 1. Kabarnya lagi. Senyum. 1, 2. Senyum saya ikhlas loh, nah. 1, 2. Sip. Pembuatan produk ya, pembuatan produk mendaur ulang sampah dengan metode reuse berarti dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengurangi sampah dengan cara didaur ulang, dengan cara didaur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali. Seperti contohnya ini punyanya kelompok 2. Sebelum menjadi celengan, ini awalnya apa ya? Mana punyanya kelompok 2 mana? Ya, ini sebelum menjadi celengan seperti ini Mbak Devin, ini sebetulnya apa? Sampah apa? Kaleng apa? Kaleng jajan apa kaleng jajan? Nah, kalau Mbak Devin tidak membuat seperti ini, tidak mendaur ulang, ini dibuang saja di tempat sampah, akhirnya akan memenuhi sungai, memenuhi sampah, akan menumpuk menjadi gunungan sampah. Nah, dengan adanya kegiatan
limbah-limbah yang ada di sungai dengan cara mendaur ulang. Oke. Siapa yang mencintai lingkungannya? Siapa yang mau lingkungannya bersih? Kalau ingin lingkungannya bersih, terhindar dari penyakit, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memulai mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik dengan menggunakan 4 cara ini tadi ya. Dengan salah satunya didaur ulang, dibuat lagi menjadi benda yang dapat dimanfaatkan. Oke, dari kegiatan hari ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang paham? Semua sudah paham ya? Oke, ada yang merasa tidak senang dengan pembelajaran hari ini? Semua senang?